Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Homsiatun Ningsi dari SMP Miftahul Falah, Banyumas, Pringsewu, Lampung. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengimbasan pada program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru. Program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas dan kolaborasi, atau yang juga dikenal dengan 4C, yaitu critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Menurut Profesor Dr. Bagus Takwin, berpikir kritis yaitu keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis, namun demikian untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Saya jadi sadar, saya jadi berpikir, sebagai teknik latihan berpikir kritis. Praktek ini terdiri dari dua komponen. 1. Observasi. Diekspresikan lewat pernyataan, saya baru sadar bahwa. 2. Insight. Diekspresikan lewat pernyataan, saya jadi berpikir bahwa jangan-jangan pantesan. Latihan ini sangat sederhana, hanya menuntut dua syarat. Anda harus 1. Menjadikannya sebagai kebiasaan Anda dulu. 2. Mendemonstrasikan di hadapan murid. 3. Mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Creativity, konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Apa itu konten? Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap membuat konten. 1. Membuat rencana. 2. Mengeksekusi. 3. Memasarkan. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang Anda gunakan yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktikkan saya sadar, saya berpikir di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang penting. Collaboration, kolaborasi dan dampak. 1. Berbasis pada kekurangan atau masalah hambatan. Fokus pada masalah dan isu. Berkutat pada masalah utama. Bertanya, ada masalah apa? Atau bagaimana memperbaikinya? Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Mengidentifikasi kekurangan sumber daya atau kapasitas yang tersedia dan mencari bantuan dari luar. 2.
berbasis pada aset atau kekuatan. Fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan masa depan. Bertanya, apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana mengupayakan agar hasil lebih baik lagi. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Mengoptimalkan sumber daya atau kekuatan atau aset atau kapasitas atau kompetensi atau aspirasi yang tersedia. Collaboration, kolaborasi dan dampak. 1. Berbasis pada kekurangan atau masalah hambatan. Fokus pada masalah dan isu. Berkutat pada masalah utama. Bertanya, ada masalah apa? Atau bagaimana memperbaikinya? Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Mengidentifikasi kekurangan sumber daya atau kapasitas yang tersedia dan mencari bantuan dari luar. 2. Berbasis pada aset atau kekuatan. Fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan masa depan. Bertanya, apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana mengupayakan agar hasil lebih baik lagi. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Mengoptimalkan sumber daya atau kekuatan atau aset atau kapasitas atau kompetensi atau aspirasi yang tersedia. Communication, komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Di era komunikasi virtual, tantangan bagi kita adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih ke metode komunikasi, baik secara virtual maupun tatap langsung. Bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Membina hubungan baik. 2. Membagikan informasi. 3. Saling mendengar. 4. Saling mengerti. 4 kegiatan tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran virtual maupun tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini. 1. Keadaan. 2. Perasaan atau emosi. 3. Kebutuhan. 4. Permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Dengan menyadari beberapa faktor-faktor di atas, komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap untuk kemampuan komunikasi yang selalu berkembang dan lebih baik. Demikianlah video yang telah saya buat, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.